Masih ingat kalian sama ibu yang di sampingku ini? Cantik kan? Cantik lah, masa enggak? Masih ingat enggak? Ya masih lah, kejadiannya kan baru 1 minggu. Kecuali kalau kejadiannya 15 tahun yang lalu, ku bayar kalian 1 juta untuk mengingatnya. Ku rasa belum tentu bisa kalian ingat. Itu loh yang kejadiannya di kota Bekasi. Seorang kabid di kota pemerintahan, ya, di sebuah kantor pemerintahan. Kebetulan dia kabid, bukan kaleng-kaleng, Wak. Bukan pegawai honor. Kabid, kepala bidang pemasaran dan pariwisata kota Bekasi, melakukan tindakan pelarangan ibadah doa terhadap salah seorang warga di sekitar rumahnya. Oleh karena apa dia marah? Kenapa dia kesal? Oleh karena doanya nggak sama doa ibu itu. Intinya agamanya nggak sama dengan agama itu. Makanya kesal dia. Di kantor wali kota Kota Bekasi ya. Kota Bekasi dengan mekanismenya akan membuat tindakan kepada Ibu Asri. Tadi saya sudah sampaikan, kami sebagai masyarakat tidak ada sanksi lain selain pecat. Tidak ada sanksi lain selain pecat. Kalau nanti hasilnya tidak dipecat, kita kembali lagi. Saya sebagai ketua umum berjanji akan saya jadikan isu nasional. Saya akan minta seluruh pemuda Batak Bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk menyuarakan ini. Berikan sanksi yang tegas kepada pengkhianat. Jadi beliau itu pengkhianat, sepakat ya? Ya kan? Hebat ini ibu ini. Ya kan, kejadiannya di Bekasi, ya. Dan mirisnya lagi, tahu enggak kalian? Bekasi beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah 17 Agustus kemarin, ya, baru saja mendapatkan penghargaan kota nomor 2 paling toleransi di Indonesia. Hah? Bayangkan kalian, maunya kalau ibu ini melakukan kegiatan tindakan seperti itu, maunya pindah rumah dulu ibu. Iya kan, ke Tangerang Selatan, dekat rumah bapak-bapak yang melarang warga mahasiswa di situ untuk melakukan dua rosario, ya kan? Atau pergi ke Bangladesh sana, atau pergi sekalian ke Yaman sana. Pindah warga negara dulu ibu. Karena Indonesia bukan tempat orang-orang untuk seperti ibu. Enggak. Tidak ada tempat untuk orang-orang kayak ibu, enggak ada. Itu dia, ya. Dan tahu kalian, ya, baru-baru ini, ya, baru saja, bukan baru-baru ini. Baru saja, entah hari ini, entah kemarin, beliau melakukan sebuah klarifikasi. Udah tahulah kalian kalau klarifikasi isinya apa, ya kan? Isinya pasti permintaan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Lukman Syarif dan para media, dan khususnya kepada Bapak Bribtu Fabio Marsiono, saya sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan saya kepada Bapak, sudah berkata kasar. Insya Allah menjadi pelajaran bagi saya, dan Bapak bisa memaafkan apa yang saya sudah sampaikan ke Bapak. Para media, mohon maaf yang sebesar. Aku nggak perlu sebutkan nama ibu ini, ya. Inisialnya aja, Mas Riwati. Aduh, ya. Bu, ibu kenapa sih, ya? Ibu ini melakukan itu katanya hilap. Kok hilap? Kalau hilap itu, Bu, ya, itu biasanya tidak sengaja. Ini sengaja, Ibu. Sengaja. Urusan apa ibu minta izin? Ibu kan kepala bidang pemasaran dan pariwisata, bukan kepala bidang bagian pembangunan rumah ibadat. Kok minta izin? Ndak aja.
Makanya ibu, ya, ibu itu perlu baca Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Ya, 28 yang dibagi menjadi 28 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Gitu. Setelah itu masuk lagi ke Undang-Undang nomor pasal 29 ayat pertama, ayat kedua. Harus aku yang ngajari ibu rupanya. Setelah itu juga ibu harus baca juga surat keputusan bersama atau SKB 2 menteri, Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Agama. Nomor berapa? Nomor 9 tahun 2006, nomor 8 tahun 2006. Ya, nanti aku cari ibu. Itu dia, apa hak seorang ibu kabit yang terhormat menurut keluarganya minta izin? Minta izin dari ibadah. Bu, itu kegiatan doa, bukan kegiatan ibadah rutin seperti yang dilakukan di gereja-gereja pada umumnya. Itu sama seperti sholat. Ibu pernah minta minta izin sama ngurus izin untuk sholat? Kan enggak aja ibu ini, ya kan? Jadi coba dulu Bu, ini ku bilang sama kalian ya, bagi setiap orang yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap agama manapun, terhadap warga negara manapun, ingat ya, selalu ingat ya, bahwasanya kebebasan kita di dalam menganut agama dan juga menjalankan ibadah dilindungi undang-undang. Ingat itu ya, ingat pasal 28 yang A. Itu berkata apa? Bahwasanya setiap orang itu berhak untuk membangun keluarga, ya. Pasal 28 yang B, ya, setiap orang berhak untuk mencari pekerjaan. Yang setelah itu yang berikutnya sampai di 1.28F, ya, itu mengatakan bahwasanya setiap warga negara berhak untuk memeluk agama dan melakukan ibadahnya masing-masing. Ingat itu, dan berhak untuk tinggal dimanapun di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini enggak aja. Masuk kita ke pasal 29 lebih kuat lagi bahwasanya negara kita adalah negara yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Ayat yang kedua berkata bahwasanya negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Siapa ibu nyuruh orang berhenti berdoa? Siapa kau, Bu? Kau memang bagian dari negara, tapi negara menjamin kebebasan, bukan melakukan tindakan intoleransi. Harusnya kau sebagai seorang ASN, sebagai seorang pegawai negeri, sebagai orang mungkin saja yang dituakan di tempat itu, dan mungkin saja kau yang paling kaya di situ, harusnya kau jadi contoh bagi masyarakat yang lain. Bagaimana seorang ASN itu memiliki nilai-nilai Pancasila. Itu yang kau tunjukkan kepada warga, bukan malah melakukan penyerangan seperti itu. Hebat kali kau. Begitu udah kejadian minta maaf. Ku bilang sama ibu, nggak perlu ibu minta maaf juga, udah dimaafkan sama orang itu. Karena mereka selain beragama ibu, mereka juga punya Tuhan. Dan Tuhan mereka selalu mengajarkan bahwasanya balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saya rasa pun juga versi Tuhan mereka dengan Tuhan ibu, dengan Tuhan agama yang lain juga sama. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nggak perlu ibu klarifikasi sebetulnya. Mereka pun juga sudah maafkan ibu. Tapi kami sebagai netizen, kami sebagai warga negara, ya kami punya hak untuk memviralkan masalah ini. Karena apa? Supaya tidak terjadi lagi kejadian serupa di tempat lain, dimanapun di Indonesia ini. Nggak boleh. Ya, apalagi sama kawan-kawan ini harus mengerti masalah undang-undang. Kita punya hak. Jangan gara-gara minoritas kita nggak punya hak di negara ini. Jangan gara-gara mayoritas maka menginjak-injak kaum minoritas. Tidak boleh ada lagi istilah minoritas mayoritas, nggak boleh ada lagi. Ini dikit-dikit karena kelompoknya merasa lebih besar. Ya, ini oknum ya, aku bilang oknum. Aku tidak berbicara agama. Ini oknum.
Makanya ibu, kalau ibu dengar ceramah, jangan ceramah-ceramah yang mengumbar kebencian. Tapi coba sekali-sekali dengar ceramah Gus Miftah, dengar ceramah lagi dengan Gus Yahya, dengar lagi ceramah dari Dasat Latif, dengar ceramah lagi dari Gus Dur walaupun orangnya udah nggak ada. Dengarkan itu yang mengajarkan bagaimana kita berinteraksi dengan baik dengan sesama manusia. Yang mengajarkan bahwasanya negara ini tidak hanya berdiri di atas ideologi agama, tapi juga berdiri di atas ideologi Pancasila. Ini sebagai koreksi nih, ku bilang sama kalian terhadap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berarti ini harus ada lagi tes serupa yang dilakukan sama KPK kemarin itu. Tes apa itu? Tes pengetahuan ilmu Pancasila harus ada itu. Supaya apa? Supaya bisa dilihat mana yang sudah terkontaminasi dan mana yang masih bersih. Itu dia. Ini menjadi gambaran, hati-hati, ini menjadi gambaran bahwasanya tindakan radikalisme itu sudah menyusup kepada instansi-instansi pemerintahan. Ini harus hati-hati. Harus waspada. Mungkin saja di dinas pendidikan ada, dinas pariwisata ada, dinas tenaga kerja ada. Ada. Gitu loh. Padahal mereka adalah pelayan masyarakat. Mereka adalah abdi negara. Harusnya mereka itu lebih tebal ideologi Pancasilanya daripada kita masyarakat jelata ini. Ini enggak. Baca dulu itu SKB 2 Menteri itu. Pasal pertama butir yang ketiga. Apa dikatakan bahwasanya rumah ibadat adalah rumah yang dibangun secara permanen untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah secara permanen secara permanen, tapi tidak termasuk rumah rumah yang dilakukan untuk melakukan ibadah rutin pada umumnya. Ingat itu. Jadi tidak perlu izin. Ini gimana ini di Bekasi ini? Harusnya ini juga menjadi perhatian, kalau tidak salah FKUB gitu loh. Mana FKUB-nya ini? Kok gak bergerak? Karena apa? Ini tindakan-tindakan seperti ini sangat meresahkan gitu loh. Opung Parbelak tidak ingin memperkeruh suasana. Udah aku bilang sama kalian, nggak perlu pun kaum Mas Riwati yang meminta maaf sama siapa masyarakat, sama orang yang sudah kau intimidasi itu. Kau tetapnya dimaafkan Tapi gimana pun juga ini menjadi pembelajaran bagi kau. Gitu loh. Kita lihat aja ke depannya nanti, diulang lagi atau enggak. Apakah ada lagi orang-orang sekitar situ melakukan hal yang sama atau enggak? Kalau memang masih ada orang-orang yang melakukan hal yang sama, berarti Bekasi tidak layak dikatakan sebagai tempat atau kota yang paling toleran di Indonesia. Nggak bisa. Masih lebih layaklah kampung kami sana. Di kampung kami jujur aja mayoritas Kristen, tapi begitu banyak ada beberapa pesantren, beberapa sekolah yayasan Islam berdiri di sana. Tidak pernah ada masalah. Lebih baguslah kampung kami dibikin menjadi predikat kota yang paling toleran. Enggak aja kadang-kadang pilihan dari pemerintah ini. Entah siapa yang bikin penilaian itu. Tapi ini menjadi pukulan lah. Tapi untung saja puji Tuhan, alhamdulillah ternyata PJ Wali Kota, pejabat sementara Wali Kota Bekasi, ternyata beliau sudah memberikan respon dan beliau mengatakan bahwasanya mereka akan melakukan investigasi dan akan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Itu dia. Kita lihat saja, kalau misalnya dimutasi, kalau diberhentikan mungkin sayang. Karena apa? Mungkin saja 2 bulan lagi dia pensiun. Nanggung, biarkan aja habiskan pensiunnya. Oh, aku tahu. Apa mungkin gara-gara mau pensiun makanya stres kau? Berpikir kau, orang ini udah capek pikiranku mikirkan mau pensiun lagi. Anak-anak masih ada yang kuliah. Ribut lagi orang ini, dua-dua dekat rumahku, pikirnya kan?
Tapi gimana pun juga, biarlah ini menjadi pembelajaran bagi siapapun, ya. Bukan hanya yang beragama Islam, bukan hanya beragama Kristen, tapi bagi semua umat beragama yang ada di bangsa ini menjadi pembelajaran bahwasanya ketika kita melakukan tindakan yang jahat kepada orang lain, itu sama saja merugikan diri sendiri. Rugi karena apa? Orang menilai kau dan juga banyak tetangga-tetangga akan mencap ya kau dan meristempel kepadamu, kepada keluargamu, ya, bahwasanya kau adalah orang yang tidak mau bergaul dengan orang lain yang berbeda agama. Ya, itu dia. Iya, jadi tolonglah, sudahilah ya hal-hal seperti itu. Ya, ini pare belum selesai lagi, kau lagi bikin masalah. Ya. Tapi di sini kita bisa petik, ya kan, bahwasanya segala sesuatu bisa diselesaikan dengan minta maaf. Luar biasa, paling dia bikin surat pernyataan, bikin materai. Bahwasanya saya tidak akan nama, ya, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Mas Riwati, pejabat kepala bidang. Dengan ini menyatakan bahwasanya saya tidak akan melakukan hal yang serupa. Apabila saya melakukan hal yang serupa, maka saya siap untuk menerima konsekuensinya. Aduh, Bu, ini kalau dibawa ke jalur hukum, kalau dia nggak mau damai, habis Ibu, habis. Iya, tapi aku tahu Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang pemaaf. Tuhan Ibu juga Tuhan yang pemaaf. Makanya mereka juga ya memberikan maaf kepada Ibu sebagai wujud bahwasanya mereka bukan cuma punya agama, tapi juga punya Tuhan. Iya. Ya kan? Orang yang bertindak seperti Ibu itu bukan orang yang bertuhan. Enggak ada. Orang bisa saja beragama, tapi belum tentu dia punya Tuhan. Ya, orang bisa beragama, tapi belum tentu dia itu melakukan perintah-perintah yang yang diharuskan oleh agamanya gitu, ya. Ya, pokoknya ya gimana lah mau dibilang lagi, Bu, ya. Ya kalau memang udah minta maaf, ya udahlah, aku akhirilah sampai di sini. Berarti nggak ada lagi yang perlu diperpanjang, nggak ada lagi yang perlu dibahas, ya, Bu, ya. Kecuali seperti di pare-pare, kurasa aku perpanjang lagi itu. Karena sampai sekarang ku tengok belum ada titik temunya. Itulah makanya, ya. Hati-hati, Bu, zaman media sosial ini. Ketika Ibu melakukan tindakan yang aneh-aneh, tertangkap kamera, habis. Itu pun juga Ibu minta maaf karena banyak yang banyak yang meng-up video itu kan. Termasuk saya orangnya, Bu. Saya orangnya. Bu, sorry ya. Itu Ibu saya masukkan cuma di YouTube. Kalau sempat Ibu saya bikin TikTok, sebetulnya udah mau ku bikin kian di TikTok, ya kan? Udah keburu klarifikasi. Jadi gak ada bahan gue, ya kan? Tapi gak apa-apa lah. Karena memang kan itu yang kita harapkan. Orang ya bisa sadar dengan sendirinya itu. Itu yang paling apa. Tapi ku rasa Ibu ini gak dengan sendirinya sadar. Ya kan? Ketakutan dia. Ya. Mungkin saja dia ditelepon sama mamanya. Mama dari teman-teman anaknya kan. Ya kan, Bu, itu foto Ibu, ya. Ditelepon lagi yang lain dari familimu. Ngapain kau? Bikin malu aja. Kalau misalnya kau mau bikin kayak gitu, kau pakai masker, kenapa? Jadi nampak mukamu itu. Ibu ini pun lupa pula pakai masker. Aduh. Pakai helm sekalian, Bu. Jadi nggak ketahuan mukanya, jadi nggak terlalu banyak orang benci sama Ibu. Ingat ya, Bu, ya, negara ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Jadi negara ini adalah negara yang memiliki ideologi Pancasila. Tapi kalau bicara agama tidak bisa dipaksakan. Kalau Pancasila itu harus dipaksakan. Tidak boleh ada ideologi negara manapun, sistem negara manapun yang masuk di Indonesia ini selain daripada ideologi Pancasila. Ingat ya, Bu, ya, kalau berbicara agama itu tergantung kembali kepada
penganutnya masing-masing. Sebab pada dasarnya semua agama itu baik bagi yang memeluknya. Ya, karena kalau misalnya bagi satu agama yang lain tidak baik, itu terserah dia. Tapi jangan gara-gara pandangan seperti itu membuat dia memusuhi agama lain. Nggak boleh. Masuk kali kata-kata Opung Parbelak malam ini ya. Iya, pokoknya ya, yang namanya Opung Parbelak, jujur aja ku bilang ya, ini dengarkan kalian ya, untuk kawan-kawan yang juga mengcopy ya, yang juga mengambil video-videonya Opung Parbelak. Jangan cuma berita-berita yang enak-enaknya aja. Berita kayak gini pun juga sebarkan kalian. Supaya apa? Supaya jangan ada lagi yang macam-macam yang berbuat tindakan intoleransi di bangsa kita ini. Enggak aja ya. Jangan sampai kayak kerusuhan di Poso, di Ambon terjadi lagi, di Sampi terjadi lagi, ya, di daerah Flores, di daerah Batam terjadi lagi, daerah Riau terjadi lagi, dimanapun terjadi lagi. Ya udah cukup ya. Oke lah dulu kalau kayak gitu ya. Jadi salam dari Opung Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.